Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Aisyah. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah edisi Desember 2021. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Di sini sudah hadir bersama kita pimpinan redaksi majalah Suara Aisyah, Mbak Hajar Nur Setiawati. Assalamualaikum Mbak Hajar. Waalaikumsalam Mbak Putri. Jumpa kembali ya. Iya, dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah kita yang akhir tahun ini akhir ya. tahun. Edisi terakhir di tahun 2021. Iya. Sehat Mbak hari ini? Alhamdulillah doanya ya. Iya. Harus tetap prokes. Betul. Walaupun akhir tahun ya Mbak ya, Ya, banyak libur betul. mungkin. Nah, itu tetap harus jaga adalah prokesnya. Betul. Nah, kali ini terkait prokes dan juga pandemi, kita akan membahas majalah Suara Aisyah edisi Desember yang mengangkat tema anak dalam pusaran pandemi. Iya. Mungkin sahabat Aisyah di rumah yang belum punya majalahnya bisa dilihat, ini adalah covernya betul. edisi kali ini, dan jangan lupa untuk bisa memesan segera di redaksi majalah Suara Aisyah. Di website atau di media sosial juga bisa. Betul. Nah, Mbak Ajar, mungkin sahabat Aisyah di rumah ini penasaran nih, apa sih yang dibahas di majalah kita kali ini dan mengapa Suara Aisyah mengangkat tema ini, Mbak? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau kita lihat covernya udah kelihatan ya, ini anak-anak yang sedang melakukan proses belajar, cuman mereka beda ya. Kalau dulu bisa deket-deketan gitu ya, satu meja, kadang ada yang dua orang. Ini satu orang dan ini pun saling berjarak. Betul. Ya. Bahkan di depan kelas saja ada hand sanitizer gitu ya, untuk untuk menunjukkan bahwa tetap harus menjaga prokes. Nah, ini adalah satu fenomena gitu ya, dan juga di bulan Desember kemarin itu kan di bulan berarti mulai Oktober atau apa itu kan sudah banyak seiring dengan turunnya kasus COVID ya, yang sempat membludak di Juli ya. Gelombang kedua itu kan kemudian akhirnya sudah mulai dibuka pembelajaran tatap muka begitu kan ya, dan pembelajaran dan selama proses pembelajaran tatap muka itu perlu adaptasi baru ya. Anak-anak pun juga perlu adaptasi, nggak pernah sekolah kemudian harus tatap muka gitu kan, kemudian aturannya macam-macam. Nah, ini di sini juga mengingatkan betapa sebetulnya anak itu merupakan kelompok yang terdampak pandemi gitu. Nah, sayangnya cuman tuh kita selalu ingat anak gitu. Cuman saat bencana, anak ini meskipun kita tahu ya, dia ini belum dewasa gitu kan ya, padahal dia juga punya hak-hak dasar, tapi justru sering terabaikan gitu ya kan. Sering terabaikan. Ini salah satunya bisa ditunjukkan dari misalnya kalau mau cari berapa sih jumlah anak yang terdampak gitu. Kemarin waktu Juli banyak orang meninggal, lalu kemudian muncul juga fenomena anak yatim piatu, yang kemudian anak yang tiba-tiba menjadi yatim, jadi piatu atau kedua-duanya karena COVID gitu. Dan kita susah juga mendapatkan datanya. Belum lagi nanti waktu orang tuanya kena COVID, banyak pihak yang berkonsentrasi di bagaimana layanan itu tersedia untuk pasien gitu kan ya, dan itu juga memang sangat urgen. Tapi kita ada yang terlupa, itu kalau keluarganya banyak yang kena, anaknya sama siapa gitu kan ya. Betul, misalnya, atau kemudian ketika anak yang kena dia bagaimana gitu misalnya ya, lalu atau keluarganya yang kena, proses pembelajarannya online gitu ya, yang tidak tatap muka itu akhirnya siapa yang dampingin, ada keringanan enggak. Itu kadang-kadang suka hal-hal yang mungkin buat orang tuh hal-hal sederhana, tapi sebetulnya sangat penting sekali buat anak gitu ya. Nah, itu kenapa kemudian akhirnya di momen kemarin ini kita kemudian bicara soal anak dalam pusaran pandemi. Ya, baik Mbak. Kalau bisa kita simpulkan berarti seperti dalam beberapa kejadian bencana itu memang anak disebut sebagai salah satu yang masuk kelompok rentan ya Mbak ya. Yeah. Nah, ini mungkin bagi sahabat Aisyah di rumah yang belum paham kenapa sih sampai bisa anak itu disebut sebagai kelompok rentan, dan dalam kondisi pandemi ini juga dampak-dampak apa lagi yang dirasakan oleh anak atau dialami oleh anak yang harusnya jadi perhatian kita Mbak? Ya, jadi kenapa kemudian disebut kelompok rentan? Jadi ada banyak kelompok rentan ya, seperti misalnya perempuan, ibu hamil, lansia, anak, disabilitas gitu ya.
Jadi mereka ini disebut dengan kelompok rentan gitu ya, karena memang pertama mereka itu sebetulnya punya kebutuhan yang sangat spesifik, gitu kan ya. Lansia kebutuhannya spesifik, anak kebutuhannya spesifik, ibu hamil, disabilitas ya, itu juga punya kebutuhan yang spesifik. Tapi di tengah kebutuhannya yang spesifik itu justru dia itu belum tentu menjadi perhatian gitu. Di sisi lain dia juga punya keterbatasan dalam mobilitas, dalam pengambilan kebijakan gitu ya, sehingga kebutuhannya spesifik tapi tidak diimbangi oleh istilahnya sumber daya yang dia punyai ya, misalnya kesempatan pengambilan kebijakan atau dia bisa mobilitas gitu ya. Itu justru terbatas, padahal kemampuan kebutuhannya dia tuh sangat spesifik gitu. Dan kadang orang tuh berfokus pada hal-hal yang lain tapi itu tidak memberikan perhatian kepada isu-isu yang tersebut gitu. Padahal mereka ya dalam beberapa studi tentang bencana ya, COVID ini juga bencana meskipun non alam ya, itu disebutkan bahwa dalam beberapa kajian itu memang kelompok rentan inilah yang sebetulnya paling terdampak gitu. Misalnya kalau bencana alam tuh kemarin misalnya di Semeru kita lihat ada ibu dan anak gitu ya yang ditemukan meninggal sedang menggendong gitu, atau ada lansia yang kemudian dia ditemukan dengan anaknya gitu, karena kan dia tidak ada mobilitas ya, kemudian ya sudahlah gitu kan ya. Belum lagi ibu hamil dan lain sebagainya gitu ya. Cuman mereka ini pertama jarang dilibatkan sebagai pengambil kebijakan. Akhirnya apa? Akhirnya kebutuhan spesifik yang mereka sendiri itu lebih tahu kebutuhannya itu kan jadi tidak tampak gitu dalam pengambilan kebijakan. Oh ternyata nggak hanya butuh misalnya mie, nggak instan dan sebagainya, tapi juga butuh susu, ibu hamil butuh apa, balita butuhnya apa gitu ya. Itu yang kadang-kadang kan nggak terpikirkan karena memang nggak ada yang menyampaikan kebutuhannya. Karena mereka yang paling tahu kebutuhannya itu justru tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Ini dia kenapa kemudian menjadi kelompok rentan. Jadi memang sejak awal sudah harus ada pihak-pihak yang memperhatikan pada isu ini, kalau tidak akan terabaikan dan kita sadarnya di tengah-tengah. Oh iya ya, anak gimana? Gitu-gitu. Jadi memang kayak misalnya Aisyah gitu, misalnya di Semeru, di COVID ini juga langsung sejak awal mendirikan dapur balita dan lain sebagainya. Itu ya karena memang harus ada pihak-pihak yang memang punya kepedulian pada isu itu gitu. Ya, baik. Nah Mbak, kalau kita mengangkat tentang situasi pandemi ini, kan kita tahu bagaimana kemudian dalam situasi pandemi ini ada perubahan pola belajar dari anak ya Mbak ya. Yeah. Kemudian anak harus terpaksa terekspos terus dengan gadget, kemudian juga harus online terus. Nah, di sini juga kemudian menimbulkan suatu situasi di mana ada kemungkinan anak terjebak pada kekerasan berbasis online ya Mbak ya. Nah itu betul. Juga Sahabat Aisyah dibahas di majalah kita kali ini fokusnya ke grooming ya Mbak ya. Nah mungkin Mbak Hajar bisa jelaskan ini bagaimana Islam memandangnya atau pencegahan grooming dalam perspektif Islam seperti apa? Ya ini menarik sekali karena sebetulnya grooming itu termasuk salah satu jenis daripada kekerasan berbasis online ya, kekerasan seksual berbasis online. Jadi kalau secara bahasa itu grooming itu artinya merawat atau mengurus. Tapi kemudian kalau dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, grooming itu bagaimana tindakan untuk pelaku itu menyiapkan korban dalam hal ini anak supaya nantinya dia itu bisa menoleransi gitu ya, menerima kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Ya, nah ini menarik sekali ya karena bagaimana bisa itu menoleransi gitu si anak terkondisikan untuk itu. Jadi memang ternyata proses dari tindakan grooming ini tuh panjang gitu ya. Jadi pertama biasanya mereka itu akan para pelaku ini menargetkan dulu nih siapa korbannya. Lalu kemudian yang kedua dia akan mencoba untuk melakukan pendekatan nih kepada keluarganya, kepada anaknya, sehingga keluarga anak itu tidak merasa asing dengan dirinya gitu karena memang orang yang dekat gitu di lingkungannya. Nah kemudian yang selanjutnya itu nanti dia akan mulai melibatkan diri dalam aktivitas anak, bahkan dia menawarkan menjadi guru les,
dan lain sebagainya nih ya, bukan macam-macam ya, bukan hanya guru les, ini nggak bermaksud ya, salah satunya lah ya. Peran-peran yang kemudian strategis dan selalu ada berada di tengah anak dan itu dibutuhkan, dan orang tua akhirnya mempercayakan karena memang sudah dekat. Nah, nanti lama-lama kemudian akhirnya dia mulai melakukan hal-hal yang ini ya, misalnya mulai menggelitik, memeluk, yang dianggap itu mungkin ya biasa begitu ya, karena kan kamu sudah dekat, jadi kamu bisa main-main gitu ya, mungkin dianggapnya sekedar menggelitik kan mungkin ininya ya, kayak bermain gitu. Tapi kemudian lama-lama dari tindakan itu akan berkembang menjadi ini nih, mulai melakukan ya tindakan-tindakan kekerasan seksual. Dan saat itu adalah anak itu dalam kondisi yang kemudian dia sudah tidak mampu menolak atau menganggap hal itu ya biasa, orang ini dekat gitu. Jadi sebetulnya merasa aneh, tapi orang ini dekat, jadi dia tidak menganggap sebagai hal yang asing gitu, padahal sebetulnya dia sedang mengalami kekerasan seksual gitu anak tersebut. Nah, sebetulnya bagaimana mencegahnya gitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai keluarga ataupun orang tua ya, atau pendidik anak tersebut. Misalnya yang pertama itu kita menjadi orang tua atau pendidik pengasuh yang mendengar gitu ya. Jadi kalau dalam pengasuhan dalam Islam itu prinsipnya itu kan adalah setara ya. Setara dalam hal ini tuh anak tuh posisinya sebetulnya dia juga punya hak untuk didengar, untuk bicara gitu. Ya. Lalu kemudian prinsipnya selain setara itu adalah mawaddah gitu. Jadi memang penuh dengan kasih sayang, sehingga anak juga tidak merasakan kekurangan kasih sayang gitu ya. Percaya gitu kan ya, sehingga apapun yang terjadi dia akan bercerita kepada orang tuanya atau kepada pengasuhnya, tidak perlu bercerita kepada yang lain, memerlukan orang lain sebagai gantinya. Lalu yang kedua, orang tua ini juga melatih anak untuk bersikap asertif. Maksud asertif adalah anak ini diajak untuk kemudian dia itu berani menyatakan pendapat gitu, termasuk menyatakan tidak gitu ya. Nah, dalam hal ini orang tua bisa mengarahkan apa sih yang kemudian anak itu nanti bisa bersikap asertif dengan menyatakan tidak gitu. Nah, di sini juga perlunya pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual untuk anak gitu ya. Misalnya aja sejak pendidikan anak usia dini bisa diajarkan soal mana yang bisa di bagian tubuh yang bisa disentuh dan tidak, siapa yang boleh menyentuh dan tidak gitu, apa yang dilakukan ketika ada yang menyentuh bagian yang seharusnya tidak boleh disentuh begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi penting ya, pengetahuan pendidikan seksual untuk anak begitu. Nah, kemudian ya selanjutnya anak pertama ada ini juga pendidikan literasi digital gitu, karena kan grooming juga banyak terjadi di ruang online juga, sehingga apalagi anak sekarang sering terpapar ya, banyak berinteraksi di dunia digital, sehingga dia harus tahu nih gitu. Dia harus tahu batasan-batasannya, dia bisa menjaga diri, dia bisa nggak mengunggah hal yang kemudian justru membuat dia jadi rentan sebagai korban. Itu sih yang sebetulnya bisa dilakukan, sehingga orang tua ya memang mau nggak mau harus belajar ya tentang literasi digital. Tapi saya kira pondasi-pondasi tadi menjadi penting ya, bagaimana mendengar, setara, kemudian juga sakit kasih sayang, ya itu menjadi penting sekali. Jadi jangan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang nanti anak ini masih kecil, enggak. Sekarang itu korban pelecehan seksual tuh semua usia gitu. Ya kan, dan di mana aja bisa gitu. Jadi sedini mungkin deh pendidikan itu menjadi penting ya. Sedini mungkin mengajarkan agar tertanam dalam diri anak ya Mbak ya, karena kan pengajaran ini harus terus menerus agar bisa menjadi kebiasaan gitu ya, dan pemahaman anak. Nah, sahabat Aisyah, kita juga tahu nih bahwa kalau tadi Mbak Ajat juga sudah menyampaikan kalau pandemi ini meningkatkan jumlah anak yatim piatu, bahkan anak yatim piatu karena dampak COVID, orang tuanya yang terkena dampak COVID. Nah, kalau dari Aisyah sendiri Mbak, kita lihat di sini kalau sahabat Aisyah baca, Aisyah juga berfokus pada salah satu dampak ini. Mungkin bisa diceritakan seperti apa yang sudah dilakukan Aisyah. Yang tadi ya, pada anak yang piatu ya. Tadi kan juga disebutkan sama Mbak Putri ya. Memang tadi bahwa ada banyak anak yatim yang muncul akibat pandemi dan
waktu itu kita lihat datanya, siapa yang punya data berapa sih jumlahnya, supaya tahu nih kalau kita mau memberikan dukungan itu Seperti apa, pada siapa, jumlahnya, di mana, ya. kebutuhannya apa. Tapi ternyata nggak mudah. Lalu kemudian Aisyah Muhammadiyah mencoba melakukannya juga secara mandiri. Misalnya nih ya, kerjasama antara Majelis Pelayanan Sosial PP Muhammadiyah dengan Majelis Kesejahteraan Sosialnya PP Aisyah itu per Oktober lalu ada 1.465 anak yang kehilangan orang tua, baik ayah, ibu atau keduanya. Dari jumlah tersebut paling banyak itu kehilangan ayah. Oke, terus kemudian 423-nya kehilangan ibu dan 99 anak kehilangan dua-duanya. Bukan angka yang sedikit ya. Karena mereka ini generasi masa depan dan mereka juga masih membutuhkan orang tua. Kita tuh sebagai orang tua juga pasti merasa kadang tuh yang penting sehat gitu ya. Bisa mendampingi anak-anak. Jadi sebetulnya sebuah kehilangan yang besar. Nah, kalau kita lihat pertama yang paling penting dilakukan dan juga sudah dilakukan Aisyah dan Muhammadiyah itu assessment gitu ya. Assessmentnya itu juga macam-macam metodenya. Salah satunya juga bagaimana kita bisa memetakan kebutuhannya, tapi anak-anak tuh tidak seperti merasa sedang ditanyain, diteliti gitu ya. Jadi yang sambil ngobrol sambil enak, tapi sebetulnya yang paling penting adalah kebutuhannya apa gitu. Nah, kadang nggak semuanya itu kebutuhannya material gitu ya. Pengalaman dalam laporan liputan utama ini diulas, kebutuhannya itu bukan hanya material. Oh, kita bisa bantu ini ya. Nggak hanya itu, ada kebutuhan lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu kebutuhan psikologis gitu ya, pendamping psikologis. Karena apalagi yang anak-anak kecil kadang dia ini belum memahami apa makna kehilangan. Kalau dia kehilangan orang tua tuh dampaknya buat dia itu apa gitu. Kadang dia belum memahami itu misalnya. Yang sudah memahami juga akan kehilangan, karena biasanya ada orang yang mensupport, ada ini tiba-tiba kemudian orang tersebut tidak ada begitu ya. Nah kemudian di sisi lain juga mulai ada nih kan kebutuhan, mulai kalau dua-duanya orang tua nggak ada, atau misalnya ketika entah ayah atau ibunya yang kemudian meninggal, sedangkan yang meninggal tersebut merupakan tulang punggung ke keluarga gitu ya, baik ayah atau ibu kan sama saja ya. Nah di situ lalu siapa yang menggantikannya? Nah di sini kemudian misalnya Aisyah bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial, misalnya ada yang memberikan bantuan beasiswa, ya ada juga lembaga amal usaha kita yang misalnya memberikan beasiswa gratis untuk anak yatim atau piatu atau yatim piatu yang terkena dampak COVID. Lalu juga misalnya ada yang lihat-lihat nih, ada yang memang kemudian tadi yang terdampak ini misalnya ada yang kehilangan suaminya yang meninggal, ayahnya, lalu kan akhirnya ibunya yang tadinya tidak bekerja, ada yang seperti itu ya, ada yang bekerja dan yang tidak bekerja ini kan dia, kalau toh bekerja berarti dia juga, suaminya yang bekerja berarti dia harus mencari 2 kali lipat ya. Nah di situ kan dia misalnya tidak semula memilih tidak bekerja misalnya, kan tentu saja dia harus bekerja. Nah di sini bantuan juga dialokasikan kepada orang tua misalnya yang meninggal salah satunya, supaya mereka bisa kemudian mencari pekerjaan, mendapatkan termasuk masukan, pemberdayaan ekonomi begitu ya. Ya betul. Jadi memang juga di sini akan terlihat bahwa sebetulnya membutuhkan banyak relawan untuk kemudian ya memulihkan mereka dari trauma, membuat mereka tidak kesepian dan lain sebagainya. Itu sih sebetulnya yang perlu menjadi perhatian kita, karena kan kita nggak tahu nih COVID ini sampai kapan gitu ya. Kemarin ada yang ini, ada varian ini gitu kan ya. Jadi di sisi lain kita juga ingin mulai hidup normal gitu ya. Nah ini ada banyak hal, dilema-dilema yang sebetulnya kita harus belajar dari kejadian gelombang-gelombang COVID yang lalu gitu ya, supaya ketika kita tidak menginginkan itu terjadi. Apapun yang terjadi yang kemudian berdampak pada anak tuh kita tidak yang kayak latah, tapi kita sebenarnya sudah punya prosedurnya, apa yang harus bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ajar. Nah ini tadi kita sudah membahas sedikit bahwa sudah banyak keinginan untuk kembali normal, atau kalau dalam situasi pandemi ini kan disebutnya new normal ya Mbak ya. Nah, termasuk dalam proses pendidikan ya, dimana sudah banyak sekolah yang sudah mulai melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah bagi SA bagaimana ini Mbak? Karena kan
dari anak yang biasa masuk masa pandemi harus beradaptasi pembelajaran online. Ya, pembelajarannya bukan tatap muka begitu ya biasanya. Kemudian sekarang sudah masuk new normal, harus PTM lagi dengan prokes yang ketat. Nah, betul. Terkait pola belajar mengajar yang berulang kali berubah ini dan membutuhkan anak untuk beradaptasi, bagaimana SA melihat ini, Mbak? Ya, betul sekali. Ini hal yang penting ya, harus kita perhatikan gitu ya. Di sini di rubrik edukasi anak ya, di rubrik edukasi anak adaptasi baru lagi, ada ya. Kemudian juga sebetulnya di rubrik liputan utama ada juga kita membahas tentang khusus pembelajaran tatap muka ini ya. Bahkan satunya di PAUD dan satunya di tingkat dasar lainnya gitu. Ini penting sekali ya, bagaimana kita nih, makanya judulnya aja sampai di liputan misalnya menjaga jiwa, menjaga akal gitu ya, karena dua isu yang penting sih, baik akal maupun mental ya, kesehatan mental. Jadi misalnya kalau dari akal kan kita tahu mulai ada, terutama yang untuk yang tingkat yang lebih tinggi ya. Mungkin kalau mahasiswa sih mungkin dalam arti tidak seberat misalnya SMP, SMA atau SD yang kelas 6 yang sebetulnya memerlukan pendampingan khusus dan mereka biasanya lebih membutuhkan pendampingan tapi belum bisa sepenuhnya mandiri, tapi kemudian yang biasanya didapat itu nggak ada gitu. Dan jadi ada penurunan loss learning gitu kan ya, ada fenomena loss learning juga yang kemarin membuat kayaknya memang harus perlu disegerakan tatap muka tapi dengan prokes gitu. Jadi memang juga menjadi penting, tapi hal yang perlu diingat juga, kita juga harus menjaga kesehatan jiwa selain tentu saja menerapkan prokes ya. Nah ini saya kira perlu kesiapan. Kebanyakan orang tua pasti ya, walaupun ada juga ya yang masih khawatir dan belum mengizinkan anaknya untuk tatap muka, tapi itu juga selain itu juga ada faktor juga sebenarnya kesiapan sekolah seperti apa. Karena memang kan untuk kemarin ini baru ada beberapa sekolah yang diuji cobakan. Ya, pembelajaran juga belum full gitu kan ya. Nah, itu karena memang kesiapan sekolah, dia perlu punya fasilitas cuci tangan, pengecek suhu. Bahkan bukan hanya itu, ketika nanti kemudian diketahui teridentifikasi di sekolah kalau anaknya COVID, itu apa yang harus dilakukan? Dia harus ada fasilitas tertentu, misalnya nggak bisa UKS-nya dicampur dengan UKS untuk yang umum gitu. Nah ini sudah tersedia belum fasilitas-fasilitas tersebut? Jadi memang bukan hal yang mudah ya, sehingga harus diupayakan gitu. Belum lagi nanti anak biasanya main gitu. Saya ingat sekali anak pertama itu pesannya nanti pokoknya anaknya nggak boleh main gitu, deket-deket main gitu kan ya. Begitu masuk duduk dulu gitu. Yang pertama supaya memahami prokes. Itu kan mereka harapannya kan ke sekolah main gitu, tapi ternyata itu kan diatur gitu. Nggak dengan leluasa ngobrol, harus jaga jarak, dikit-dikit harus nggak asal pinjem barangnya temen, harus bawa sendiri-sendiri. Itu kan hal-hal yang kok sekarang kayak misalnya kenapa harus nah ini nih kan hal-hal yang perlu diadaptasi oleh anak dan memerlukan bukan hanya guru ya, orang tua gitu perlu terlibat. Sebenarnya nanti di sekolah nih anak harus ngapain aja karena sekarang model pembelajarannya berbeda gitu. Itu hal-hal yang diadaptasi juga. Tadi kesehatan mental ya, kesehatan mental nih orang tua, guru, anak, terutama anak lah ya, ini juga harus menjadi perhatian yang penting gitu. Karena kita tentu tidak semua anak sama ya, tidak semua anak sama. Misalnya dia tidak biasa, tadinya tidak biasa bersama teman kan, misalnya di rumah aja juga dibatasin. Tiba-tiba di sekolah bersama teman bisa jadi dia akan perlu ada anak-anak yang juga perlu saya ini harus sama teman harus gimana sih, kadang lupa namanya gitu kan ya. Pandemi terpisah dari kehidupan sosial gitu ya Mbak ya. Itu kan juga perlu adaptasi lagi kan si anak itu. Nah ini juga menjadi penting, ini harus diperhatikan tidak berarti semua dianggap sama yaudah mereka pasti akan senang gitu. Enggak itu yang menjadi hal yang penting, sehingga disarankan juga nanti ketika proses adaptasi itu anak tuh tidak langsung serta-merta langsung diajar materi gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak tune in dulu, merasa nyaman dulu di sekolah gitu ya. Tadinya dia sekolah ini kemudian sekolah tatap muka itu dia nyaman dulu, baru kemudian masuk dengan materi gitu. Kemudian dia juga tadi kan perlu
didampingi juga untuk bergaul dengan ya aturan-aturan baru tadi ya, new lifestyle kan ya, kehidupan yang baru gitu. Jadi ini menjadi penting juga bagi sekolah maupun orang tua untuk memperhatikan kesehatan mental anak gitu. Memperhatikan misalnya ada orang tuanya yang kena, itu juga dia harus punya SOP, dan juga orang tua perlu juga diinformasikan bahwa kamu bisa jujur gitu. Kami akan misalnya ya, sekolah itu akan menjadi orang yang terpercaya, nggak akan menyebar, misalnya dia nggak nyaman diinformasikan kemana-mana juga misalnya seperti itu. Tapi ada misalnya dispensasi, orang tuanya kondisinya gimana, sehingga dia bisa misalnya keringanan mengerjakan tugasnya. Bisa dibayangin kalau orang tua nggak punya keberanian untuk menyampaikan di tengah dia tugasnya bejibun gitu kan ya, apa nggak semakin nggak cepat sembuh kan, misalnya hal-hal seperti itu perlu menjadi hal yang penting. Belum lagi nanti kalau misalnya ada anak yang kehilangan orang tua dan lain sebagainya, ini orang tua orang sekolah juga perlu tahu ya, karena pengasuh ya, orang tua atau pengasuh sekolah anak itu kan lingkungan inti yang harus saling mendukung gitu. Mungkin itu sih Mbak. Iya, saling mendukung, yang jadi tujuan goalnya kan menjaga kesehatan anak ya, baik kesehatan mental, kesehatan jiwa maupun akalnya ya Mbak. Karena kan bagaimana juga anak-anak ini kan generasi masa depan, jangan sampai situasi pandemi menjadi merusak masa depan anak-anak Indonesia. Mbak Ajar, kita sudah setengah jam nih. Alhamdulillah tidak terasa ya. Banyak sekali sebenarnya materi yang belum kita bahas. Ya, saya juga akan menyampaikan di materi ini, mulai dari ini misalnya di rubrik harmoni ada bagaimana sih belajar daring yang menyenangkan dan empatik. Ini tadi ya soal misalnya untuk guru maupun orang tua. Guru juga perlu ingat, nggak semua anak itu punya akses internet yang kencang gitu. Dia perlu tahu anak ini tuh kalau misalnya pembelajaran online dia ini pakai fasilitas apa. Kalau HP orang tuanya kerja, HP dia ini berarti kayak di tempat saya biasanya benar-benar harus diinformasikan kalau mau online dan tidak harus mengikuti. Lalu ketika tidak mengikuti alternatifnya apa gitu ya. Itu menjadi penting. Terus nanti kalau dia tinggal di rumah yang misalnya rumahnya terbatas, nggak luas, sehingga kan otomatis dia akan mengurangi konsentrasinya. Hal-hal tersebut juga, jadi memang guru itu banyak yang diperhatikan, bukan hanya materi gitu misalnya. Nah terus habis itu nanti juga ada soal ini ya, misalnya soal kemarin yang sempat rame, soal dilema perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga yang sempat menimbulkan polemik. Ini juga ada opini soal itu ya. Iya. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Mbak Ajar untuk tema kita kali ini, Sobat Aisyah. Ya, yang jelas kita ingin kita harus belajar ya. Kita harus belajar berefleksi dalam penanganan pandemi maupun bencana apapun ya, bahwa anak itu merupakan salah satu kelompok rentan yang jangan sampai terabaikan gitu, karena mereka punya hak dasar yang harus dipenuhi begitu ya. Sehingga kita memang harus memberi perhatian yang lebih begitu. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajar untuk waktunya dan juga sahabat Aisyah sekalian, dan mungkin bisa dibocorin nih karena kan ini akhir tahun depan mungkin SA ada yang baru apa nih Mbak? Oke, SA yang 2022. Baru besok kita mengawali dengan ini bagaimana soal peran strategis perempuan ya. Kalau beberapa bulan lalu kita bicara soal kader Muhammadiyah Aisyah, kita mencoba membumikan tuh kader bangsa tuh kayak apa sih yang di desa ibu-ibu ranting cabang tuh bisa lakukan dengan terlibat dalam kelembagaan publik. Nah ini juga bisa diulas supaya bisa menginspirasi banyak orang. Berarti semua perempuan biarpun di desa maupun di kota semua tetap bisa punya kesempatan untuk berkontribusi membangun bangsa gitu ya. Betul. Baik, sahabat Aisyah, ditunggu edisi terbaru tahun depan, tahun 2022 ya Mbak ya. Dan jangan lupa kalau ketinggalan edisi kali ini, perbincangan kita kali ini bisa disimak ulang di sosial media Aisyah dan juga YouTube Aisyah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa like, komen, subscribe sosial media dan YouTube-nya Suara Aisyah. Iya. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.